فبأي آلاء ربكما تكذبان وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Perhatikan sifat hidayah di ayat ini. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius mengejar petunjuk kami, menuju kami. Jadi kalau ibu mendapatkan petunjuk misalnya, atau teman-teman yang ikhwan mendapatkan petunjuk dari Allah, sifatnya jangan didiamkan, cepat ambil. Ketika anda serius mengejarnya, sungguh-sungguh menempuh jalannya, kata Allah, kami langsung berikan hidayah kami. Saya beri contoh begini, ada hidayah yang datang lewat telinga. Azan misalnya. Apa artinya azan? Baik, pelan-pelan ya. Azan itu asalnya bukan panggilan. Asalnya dari kata udhun, berarti telinga. Oke, jamaknya disebut dengan azan. Baik ya, asalnya telinga. Kenapa azan disebut dengan azan? Karena lafaz ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu didengar oleh orang yang masih punya pendengaran, masih punya telinga. Oke. Masya Allah, ibu dan bapak sekalian, kalau secara fikihnya azan itu kan panggilan sholat ya. Secara bahasa disebut dengan azan ya, bermakna telinga dari kata udhun. Secara fikih kenapa disebut dengan panggilan? Karena panggilan ini sampai kepada orang yang masih punya telinga, punya pendengaran. Baik. Yang paling menarik, kami pernah lihat amati gitu ya, beberapa siklus azan termasuk sampai di Indonesia. Saat kami di Timur Tengah itu, kalau Mesir selesai azan, Libya azan, Libya selesai azan, Tunisia azan, Tunisia selesai azan, Maroko azan, terus Aljazair azan, nyebrang sedikit ke Italia, Prancis, Spanyol. Ternyata setelah diteliti itu 24 jam lafaz azan itu tidak pernah berhenti. Anda tidak percaya silakan, dekat-dekat sini nih, selang-selang semenit ini azan, itu azan, itu azan, itu azan, terus 24 jam. Baik, azan secara fikih panggilan sholat, artinya yang dipanggil orang sholat kan? Kalau Allah berkehendak, lafaz ini bisa saja Allah perdengarkan pada orang yang ingin sholat saja, tapi tidak hanya orang sholat, semua diperdengarkan. Bukankah di situ ada kalimat tauhid, Allahu Akbar, diperkenalkan dengan nama Allah. Ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon izin ya, jangankan yang muslim yang mau sholat, yang non muslim pun dengan lafaz adzan diperdengarkan kalimat Allah. Dan tidak sedikit orang yang mendengar adzan, dia mendapat hidayah, menjemputnya dan masuk Islam. Tapi mohon izin, mohon maaf, ada orang-orang yang sudah masuk Islam, mendengar adzan, dia nggak respon. Kata Quran di telinganya ada sumbatan tuh. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adzanihim waqra. Ada orang yang di telinganya ada sumbatan. Ini masjid. Masya Allah. Ini rumah dia, sampingan begini. Masya Allah. Orang yang jaraknya jauh dari masjid, mendengar adzan, dia bisa jalan kaki. Padahal sepeda aja nggak punya. Sepeda nggak ada, motor nggak punya, mobil tidak ada. Dia bisa jalan kaki. Yang ini samping masjid, tetangga masjid, jaraknya luar biasa dekat, motornya ada, sepeda ada, mobil ada, susah. Ada yang tidak tembus tuh. Jadi ibu dan bapak sekalian, pelan-pelan adzannya diperdengarkan, tapi tidak semua orang yang dengar adzan bisa merespon dengan cepat. Jelas di sini? Ada petunjuk yang pertama, ada yang datang lewat telinga, kan? Saking sayangnya Allah, mohon maaf, ada yang kemudian telinga nggak bisa dengar, diperlihatkan lewat mata. Jadi ada hidayah yang sifatnya datang lewat mata. Teman-teman datang ke masjid ini, tiba-tiba Masya Allah, lihat anak-anak kecil, padahal sebagian mereka belum baligh, kan? Ada yang masuk ke masjid, ada yang langsung salat, ada yang salat duha, ada yang tahiyatul masjid, kan? Masya Allah. Jadi bahkan ada orang yang saat dengar adzan pun tidak ke masjid, saking sayangnya Allah ditunjukkan juga, lewat pandangan matanya, dari orang dewasa sampai anak kecil. Tapi ada yang pandangannya terhalang, dia nggak mau ambil juga, gitu kan? Padahal sudah diperlihatkan. Baik, jadi sifatnya kalau sudah ditunjukkan oleh Allah, itu cepat diambil. Tapi nanti ada orang-orang yang saat ditunjukkan, dia tidak bisa meresponnya, karena pandangannya terhalang. Misal ada di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat ke-7 itu yang paling gampang dia, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim ghishawah. Jadi, sifat hidayah itu, kalau sudah diberikan, cepat jemput.